Dari Bitmore, berpikir seperti investor itu bagaimana ya Pak? Boleh bagi videonya jika ada, terima kasih. Oke, berpikir seperti investor itu jangka panjang maksudnya. Jadi contoh modal kalian itu $1.000, 10 juta. Kalian meresikokan Rp10.000 atau Rp1.000. Jadi kalian berpikirnya harga turun sekarang, saya membelinya. Kalau gagal ini Rp1.000. Tetapi contoh ketika harga itu turun lagi, enak nih, harga lebih murah lagi, saya beli lagi dengan harga yang sama Rp1.000 atau malah Rp2.000 karena modal kalian itu 10 juta, hanya meresikokan Rp10.000 atau malah Rp1.000. Itu kayak hanya 0,01%-nya dari modal kalian. Jadi pikirnya kalau seperti investor itu enak, modal besar, resiko kecil. Kebanyakan orang gagal itu modal kecil, pengen dapat untungnya yang gede, resikonya digedein, ya habis di market. Jadi berpikirnya seperti investor. Contoh kalian mau invest di saham, itu juga sama pasti pemikirannya. Kalian investnya ditaruh, kemudian pengen growing dalam waktu yang agak lama, tetapi konsisten. Di forex kenapa nggak disamain? Kalian taruh di trading, resiko yang kecil biar bisa growing jangka panjang. Karena kebanyakan orang gagal di trading itu memang pengen cepat kaya, nggak tahu kenapa. Dari user VC something, Mas buatin video dong, video yang ngebahas stop loss hunter, semoga dilihat admin. Siap. Stop loss hunter, SL hunter. Trading itu contoh ya, kita ada buy posisi di sini contoh. Kemudian stop lossnya ada di bawah lu di sini. Harga di sini belum terjadi. Nah, contoh. Kemudian TP-nya 1:2. Maksudnya 1:2 itu katakanlah stop lossnya 10 pip atau kalau gagal $10, TP-nya 20 pips atau kalau gagal misalkan $20. Jadi 2 kali stop loss-nya. Kemudian masuk, kita taruh TP, kita taruh stop loss, kemudian terkena stop loss, kemudian dia naik. Terus kemudian terkena TP. Itu namanya stop loss hunter. Emang ada nggak sih stop loss hunter? Jawabannya adalah ya memang ada-ada aja mungkin, karena hedge fund, institusi bank yang menggerakkan market itu membeli itu agak susah. Enggak kayak kita tinggal buy, sell. Enggak. Mereka butuh liquidity yang lumayan gede dulu. Liquidity di sini maksudnya uang yang sangat gede dulu. Ayo kumpulin siapa yang mau beli, Ketika uang itu terkumpul baru buy posisi atau ayo kita jual sama-sama. Maka dari itu biasanya harga di support dan resisten. Contoh kalian bisa lihat harga di sini kan kuat banget nih. Kalau stop loss kalian taruh di bawah area support resisten pas, itu bakalan terkena. Contoh market itu sudah di 88 lah katakanlah. Hedge fund, institusi, bank itu harga udah di 88 nih, udah di area support nih yang biasanya itu naik. Oke, kumpulin. Nah, mereka mulai ngumpulin liquidity-nya. Turun. Setelah itu terkumpul, kumpul. Yap, ayo buy posisi. Terus langsung buy posisi. Maka dari itu terkadang terkena kayak gini, terus naik. Saya saranin untuk stop loss itu agak diperlebar sedikit supaya ketika ada kayak tadi ada stop loss hunter katakanlah itu bisa tidak terkena. Jadi agak lebar stop lossnya, jangan pendek-pendek. Dari Muhafidi, apakah baca arah tren pakai EMA adalah yang terbaik? Biasanya pakai EMA 200 dan saya sering loss. Moving average di sini, moving average exponential kalau 200 contoh ya. Oke, moving average 200 di sini apakah bagus untuk menentukan tren? Jawabannya adalah bagus-bagus saja. Kalian lihat harga turun, tentu kembali tren turun. Di atas moving average, tren naik. Sekarang kemungkinan masih tren naik. Tapi bagus apa enggak? Yang enggak bagusnya ketika dia break kemudian dia kembali lagi. Nah, emang moving average kayak gitu, enggak ada yang sempurna di dunia ini. Kita pakai market structure pun terkadang juga kayak gitu, Pak. Jadi enggak bakalan ada yang 100%. Tetapi ketika kita melihat market structure-nya, struktur marketnya, kita lihat harga naik, harga turun, harga naik, harga turun. Berarti ini gimana? Harga lanjut untuk kenaikan tanpa menggunakan moving average. Saya lebih suka dipakai market structure karena lebih detail buat saya, karena lihat bisa kelihatan bahwa harga itu break, retest, kemungkinan akan ada kelanjutan break, kemudian gimana retest ke arah sini sebelum lanjut kenaikannya. Kalau saya sukanya di sana daripada moving average yang 200 karena lebih nyaman aja. Technical analysis kripto apakah sama aja kayak forex? Technical analysis itu sebenarnya cara membaca pergerakan harga. Jadi harga ini kan sudah bergerak tuh, membentuk sebuah pola di mana polanya dinamakan candlestick. Kayak kan tiap hari market itu bergerak, kemudian direkam menjadilah candlestick. Dari candlestick di sini kita bisa prediksi tuh dari yang dulu-dulu ketika harga itu nyentuh di area ini pementalan yang kita bilang support, itu
biasanya itu naik, berarti kita beli sekarang. Nah, sebenarnya fungsi dari technical analysis itu seperti itu. Jadi membaca perekaman pergerakan harga tadi. Apakah bisa diterapin di kripto? Bisa diterapin di semua instrumen, Pak. Kripto, saham, ETF, indeks, komoditi, pokoknya yang ada harganya itu bisa diterapkan sebenarnya. Jadi kalau kalian mau belajar technical analysis itu sebenarnya nggak ada ruginya, malah banyak untungnya. Dari kentang gaming, kalau buka 0,01 di akun sen berarti 0,0001 di standar. Ya benar, Pak. Bisakah buka 0,01 di akun sen? Bisa, Pak. Minimal pembukaan lot size itu 0,01. Jadi bisa jawabannya. Sudah, itu jawabannya. Tadi no komentari game 1. Mas kapan-kapan ajarin ya cara gambar struktur market di HP. Sebenarnya sama aja sih, Pak. Di sini biasanya kalau kita trading kan vertikal kayak gini, nggak enak kita ngelihatnya kalau market structure. Tapi kalau udah kebiasa sama aja sih, enak sih. Cuma biasanya saya buat horizontal dulu. Kemudian setelah selesai baru tuh digambar-gambar tuh. Jadi langsung ke sini, kemudian contoh ke Elliott Wave, jadiin atas, bawah, atas, bawah, atas. Sebelum itu lanjutkan penurunannya berarti. Sama aja untuk market structure sebenarnya. Tapi biasanya saya ke horizontal gini terus saya perkecil marketnya. Jadi biar lebih jelas daripada saya gede gini malah bingung. Jadi sih perkecil, nah kan lebih enak ngelihatnya. Itu sih triknya kalau pakai HP. Oke, dari user something. Bang mau bertanya bagaimanakah cara perhitungan komisi per lot kalau kita pakai 0,01. Oke, menarik. Ada beberapa broker, kita contohkan broker ya. Broker Indo. Kalau pakai 0,01 itu komisinya berapa? Paling atas aja ya, kita coba ya. Kemudian biasanya kalian langsung masuk ke akunnya aja, komisi dan spread. Nah, ini keluar. Kalian bisa lihat ada namanya $10 per lot. Lumayan, agak murah, tapi kok ada spreadnya, berarti agak mahal ini. Biasa broker Indo. Jadi $10 per lot. Kalau $10 per lot berarti kalau 0,1 lot itu berapa? $1. Kalau 0,01 berarti berapa? $0,1 komisinya. Ini ketika Bapak itu trading di AUD CAD, komisinya saja $0,1. Kemudian ada namanya spread. Spreadnya ini 1,2 berarti 12 dikali tadi kan 0,01 katanya, 0,01 sama dengan 0,12. Ini spreadnya. Spread di sini harga di market berapa, harga di broker berapa, selisihnya itu namanya spread. Ditambah komisinya tadi berapa? 0,1. Berarti ketika Bapak itu open posisi di AUD CAD dengan menggunakan lot size 0,01 langsung kepotong $0,2 atau sekitar Rp2.000, Rp3.000 sekitaran itu. Jadi cara ceknya itu seperti itu. Maka dari itu biasanya orang itu nyari mungkin yang nggak ada spreadnya 0, tapi komisinya $7 per lot, atau komisinya nggak ada, spreadnya 12. Jadi macam-macam, kalian bisa cari broker sendiri. Jelaskan cara entry yang menggunakan spread tinggi dong. Spread tinggi menghalangi kita entry, kasih tutor dong dari anak cermat dan ceria. Siap, asik namanya. Untuk spread gede atau melebar atau tinggi itu saya saranin nggak usah trading. Oke, ketika waktu news berita itu contoh harga saat ini kan, contoh aja ya. Contoh harga saat ini di 96. Harga di broker itu 9, agak mahal dikit lah. 962 itu harga di broker, agak mahal. Tapi terkadang harga di broker ini jadi segini, gede banget jaraknya atau lebih mahal banget. Itu dikarenakan ada berita atau ada news di mana orang-orang itu pasti trading. Jadi semakin banyak orang trading, dimahalin sama broker, spreadnya melebar. Saran saya nggak usah trading. Atau misalkan memang di brokernya itu spreadnya lebar banget, yang penting cari broker yang spreadnya kecil. Karena banyak banget broker-broker sekarang yang sudah berkompetisi mengecilkan spreadnya, mengecilkan komisinya, ditambah fiturnya dan lain-lain. Terakhir dari Pak Ridwan, sama jangan dong tipe tradingnya naked trade, apa-apa saja yang harus saya pelajari. Bapak bisa masuk ke channel saya, kemudian mulai dari sekolah trading tahap 1 sampai 8. Ini tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Mulai dari tahap 1, kemudian lanjut sampai 8. Di sana kemungkinan sudah bisa untuk trading pakai naked chart. Semuanya gratis, silahkan dicoba. See you next video, bye-bye.